Halo sahabat Senapati semua. Sudah lama saya tidak upload video, sudah beberapa hari yang lalu. Hari ini saya akan membahas tentang standar operasional prosedur, khususnya di bidang perhotelan. Kenapa standar operasional prosedur atau SOP itu penting? Karena SOP itulah yang membantu manajemen ataupun owner dalam mengelola suatu hotel, sekaligus membantu departemen HRD sehingga operasional hotel berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor. Untuk itu dari Senopati Hotel Management System akan sedikit sharing mengenai apa saja SOP yang harus dimiliki oleh suatu hotel ataupun guest host. Ya, teman-teman semua, ya langsung saja kita masuk ke materinya. Oke. Nah, di dalam hotel itu ada dua unsur penting biasanya. Kalau hotel itu bersifat hotel melati maupun guest house atau homestay. Akan berbeda lagi ketika sudah masuk kategori hotel berbintang 1, 2, dan 3. Untuk guest house ataupun hotel melati, maka fokusnya adalah di departemen front office maupun housekeeping. Karena dua departemen itulah yang akan menunjang operasional hotel untuk membangun atau operasional hotelnya itu terfokus pada dua departemen tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, standar operasional prosedur untuk departemen front office. Front office departemen. Apa sih front office itu? Nah, front office itu eh, kalau kita lihat dari terjemahan kata-katanya adalah kantor depan. Tentunya kantor depan ini mempunyai fungsi dan peranan maupun tujuan. Fungsi dan peranannya akan dikupas dalam standar operasional prosedur yang akan kita bahas saat ini. Di antaranya adalah berfungsi sebagai sumber informasi, sebagai selling, departemen selling atau departemen yang menjual kamar, ataupun juga adalah front office menangani sesuatu yang dibutuhkan oleh tamu, mulai dari proses check-in, check-out, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh tamu dalam sebuah hotel. Ya. Tujuan utamanya adalah atau fungsi utamanya yang pertama adalah pelayanan pemesanan kamar, pelayanan penerimaan tamu, pelayanan penanganan barang-barang tamu, pelayanan informasi, pelayanan kasir atau kantor depan dari hotel tersebut. Peranan-peranan apa saja yang akan dilakukan oleh departemen front office? Di antaranya adalah merupakan wakil dari manajemen. Jadi misalnya tamu ingin bertemu dengan pihak manajemen di kala malam hari, ya kan, maka yang pertama kali akan ditemui adalah staf-staf front office. So maka dari itu staf front office harus benar-benar menjalankan apa yang sudah menjadi standar operasional prosedur dari hotel tersebut, ya. Selanjutnya adalah information giver, artinya pemberi informasi. Apabila ada tamu yang bertanya, maka staf front office wajib bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya ditanya, di mana tempat wisata terbaik di kota tersebut? Ya, maka pihak resepsionis atau staf front office wajib menjelaskan di mana tempat-tempat wisata itu. Oke, lebih kurang seperti itu fungsi dan peranan dari Departemen Front Office. Di sini juga kita mengupas apa sih yang menjadi job desk dari staf-staf front office itu. Di antaranya
front office itu ada sebagai net audit maupun sebagai resepsionis. Juga di sana ada bellboy dan ada juga sebagai GSA atau Jaro Guest Relation Officer, ya kan. Nah, selanjutnya adalah prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam suatu departemen. Misalnya di sini studi kasus kita adalah prosedur untuk departemen front office. Nah, di sini ya kan apa sih yang pertama kali dilakukan ketika seorang staff FO, staff front office itu ketika pergantian shift? Maka hal yang dilakukan adalah serah terima atau handover. Nah, uraian kerjanya seperti apa, maksud dan tujuannya seperti apa, itu semua akan dijelaskan di dalam SOP yang ada di sini. Nah, selanjutnya blocking kamar apabila ada reservasi itu seperti apa. Setelah itu proses ketika ada telepon, baik telepon internal maupun eksternal, maka staf front office harus bisa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Di sini juga kita menjelaskan check-in prosedur itu seperti apa, check-out prosedur itu seperti apa, sehingga hotel ataupun guest house itu benar-benar menjadi sebuah hotel yang profesional, sehingga tidak mengecewakan tamu, baik dari segi reservasi pun terbagi dua, ada yang via telepon maupun via walk-in. Nah, mengurus barang-barang tamu kelihatannya mungkin sepele ya, barang-barang tamu, tapi ketika tamu dilayani dengan baik, maka itu akan menjadi kesan mendalam bagi hotel tersebut, sehingga ketika suatu saat tamu itu kembali ke kota tersebut, maka yang pertama kali terlintas di benaknya adalah mencari hotel tersebut. Itulah mengapa SOP itu sangat penting. Ya kan, ketika ada barang hilang, barang yang ditemukan, itu langkahnya seperti apa. So ini lebih kurang sedikit ringkasan atau penjelasan ringkas di departemen front office. Sekarang kita masuk ke sesi departemen housekeeping. Masuk ke housekeeping, apa sih housekeeping itu? Ya kan, fungsinya ya. Housekeeping departemen. Housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah, wisma, hotel, keep yang berarti merawat atau memelihara. Dari kata-katanya aja kita sudah bisa menyimpulkan atau menerjemahkan bahwasanya housekeeping itu adalah penjaga atau seseorang yang menjaga tempat tersebut, entah itu rumah, hotel, atau apapun itu. Seseorang yang menjaga maka disebut dengan housekeeper, dan departemen atau pekerjaannya disebut dengan housekeeping. Housekeeping departemen juga berarti bagian yang bertugas bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan di seluruh area hotel, baik di luar gedung maupun di dalam gedung, termasuk kamar-kamar tamu, ruangan-ruangan yang disewa oleh para tamu, restoran, office, serta toilet. Itu sedikit dari penjelasan saya kutip dari buku pengarang Pak Lumikso di tahun 2002, Tempo Hari. Lantas apa saja sih yang menjadi job description teman-teman housekeeping atau teman-teman housekeeper? Yang mereka lakukan adalah, atau yang menjadi job description-nya, yang pertama adalah menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman, dan aman. Kata kuncinya adalah bersih. Suatu hotel akan yang pertama kali dinilai ketika tamu berkunjung adalah kebersihan. Jadi bagaimana hotel yang kotor itu sangat tidak baik untuk citra dari hotel tersebut. Yang kedua adalah memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, penyiapan, penataan, dan pemeliharaan kamar-kamar, ini termasuk makeup room, bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan ruangan umum di hotel. Selanjutnya adalah
apabila menemukan atau melihat barang yang hilang dan ditemukan, maka itu hal utama yang harus diperhatikan oleh staf housekeeping supaya tidak diambil, karena tamu pasti akan mencarinya. Seperti itu. Oke, langsung saja struktur organisasi dari Departemen Housekeeping itu biasanya meliputi dari General Manager, Executive Assistant Manager, Leader, dan staff-staffnya. Ini sedikit gambaran ya yang sudah diterapkan di beberapa hotel klien kami. SOP ini menyesuaikan tempat-tempat. Tentunya apabila teman-teman di sini menggunakan SOP ini juga akan menyesuaikan seperti apa hotel-hotel atau guest house yang teman-teman miliki di sini. Nah, adapun prosedur-prosedur yang ada di dalam SOP yang kami buat secara profesional ini, yang pertama adalah SOP tentang penggunaan chemical. Apa itu chemical? Chemical itu adalah bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk membersihkan seluruh area hotel. Ya, mulai dari kami biasa pakai yang namanya istilah go-getter atau pembersih lain untuk membersihkan toilet, ya kan. Cara penggunaannya seperti apa, itu semuanya kita jelaskan di sini. Ada floor cleaner pembersih lantai, ada glass cleaner untuk pembersih kaca, maupun ada yang namanya kita sebut adalah minyak lobi. Minyak lobi itu tujuannya untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di lobi hotel. Ya kan? Di sini ada kebijakan policy, EAI menerbitkan kebijakan, tugas dan fungsinya seperti apa, sehingga teman-teman kalau memiliki SOP ini tidak pusing lagi dalam mengoperasionalkan sebuah hotel. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang prosedur-prosedur apa saja yang ada di dalam SOP ini. Yang pertama diantaranya adalah telepon standar prosedur. Gimana teman-teman ketika ini saya kasih tahu satu hal ya terkait masalah telepon. Yang pertama adalah greeting, mengucap salam, berbicara dengan jelas, mengulang pesan yang disampaikan oleh tamu, jangan lupa selalu merepeat, memahami pesan dan penegasannya seperti apa, mencatat. Nah, ini yang paling penting karena manusia itu cenderung pelupa, maka menghindari hal-hal itu yang kita lakukan adalah mencatat. Waktu menerima pesan, mencatat identitas si pemberi pesan dari kamar berapa, atas nama siapa, seperti itu. Selanjutnya adalah meneliti pesan tertulis, menyampaikan pesan tersebut kepada siapa. Itu salah satu contoh standar prosedur apabila staf housekeeping menerima telepon. Selanjutnya adalah safety and emergency prosedur, ketika keadaan kondisi darurat apa yang harus dilakukan oleh staf housekeeping. Ini tadi sudah saya singgung di atas terkait lost and found, ketika menemukan barang di dalam kamar, di lobi, di tangga, di parkiran, harus seperti apa supaya apa? Tamu tidak kecewa ketika kehilangan barangnya dan barang itu masih ada. Tamu akan puas dan saya bisa berikan garansi akan kembali lagi ke hotel tersebut. Selanjutnya adalah pengisian logbook. Apa itu logbook? Logbook itu adalah suatu buku serah terima antar shift di dalam karyawan, sehingga ketika shift 1 kejadian-kejadian seperti apa, itu shift 2 memahami dan mengetahui kondisi di lapangan sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi. Sekarang kita masuk ke prosedur penanganan kamar, ya kan, penanganan room, ada berapa tipe kamar di hotel tersebut, ada berapa jenis tempat tidur, bagaimana make upnya, bagaimana cara pembersihannya, itu semua ada di sini. Jadi ketika teman-teman semua memiliki SOP ini untuk menjalankan
suatu guest house ataupun hotel itu sudah bukan masalah lagi karena cukup mengikuti apa yang sudah menjadi standar. Ini sudah seperti manual guide-nya di dalam hotel dan guest house. Di sini kita ngelihat prosedur room status, prosedur penggantian kamar apabila kamar tidak tersedia, kamar rusak, reportnya seperti apa, handling tamu seperti apa ketika ada tamu grup, tamu VVIP, tamu VIP, tamu reguler, ya kan. Pembersihan prosedur public area, area mana saja yang wajib dibersihkan, semuanya kita kupas di sini. Setelah itu bagaimana kita membersihkan lobi. Nah, sampai di sini teman-teman. Kalau menurut pendapat teman-teman semua nanti ditulis di komentar ya, di kolom komentar. Kira-kira penting nggak sih yang namanya SOP itu? Apakah membantu owner atau membantu manajemen atau tidak? Nanti di komen ya di bawah. Ya kan? Ini sekilas apa namanya SOP yang sudah kami terapkan di beberapa klien kami. Di sini studi kasusnya adalah DJ Integral, itu kebetulan waktu saya masih menjabat sebagai GM, ini sangat diterapkan dan dijalankan di hotel tersebut dan hasilnya teman-teman bisa cek di Google, review kami di Google termasuk 4.3. Jadi tidak ada yang mengecewakan. So, dari situ saya Senopati Hotel Management System yang bersepakat ingin sharing bagaimana supaya hotel-hotel atau partner-partner kita di luar mampu menjalankan hotelnya sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Untuk lebih detailnya silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada teman-teman sini yang berminat untuk memiliki SOP ini, ya kan, silahkan cek link di deskripsi, itu sudah saya cantumkan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, pembahasan tentang standar operasional 2 departemen. Terima kasih dan semoga kita sukses selalu, semoga hotel selalu berjaya. Terima kasih dan sampai jumpa.